Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Laude Muhammad Bakhtiar Aksal STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penginstalan VirtualBox dan juga cara penginstalan virtual machine dalam VirtualBox, yang dimana di sini saya akan membuat dua praktek sekaligus, yaitu virtual machine Linux pada Windows dan juga Windows pada Windows. Baik, langsung saja kita masuk ke video yang pertama. Video yang pertama yaitu mengenai Linux pada Windows. Sebelum itu kita harus mendownload terlebih dahulu VirtualBox-nya, seperti yang ada di sini. Di sini link untuk mendownload VirtualBox ada di sini, yaitu virtualbox.org. Nanti kita tinggal tekan Windows host-nya dan nanti langsung akan terdownload. Di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownload ulang lagi. Di sini sudah saya mendownload ulang, sudah download. Dan juga kita download ISO untuk yang akan kita gunakan. Misalnya karena kita ingin menggunakan Linux dalam Windows, berarti kita mendownload ISO Linux. Di link ini kali.org, nanti tekan install image dan juga tekan yang ini, yang kali Linux yang 2025.2 changelog. Nanti kalau sudah di-download bisa digunakan untuk penggunaan virtual machine-nya. Di sini juga saya sudah download. Di sini saya sudah download VirtualBox dan juga ISO kali Linux. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam eh, VirtualBox-nya. Nah, di sini kita tinggal tekan yes, dan lagi preparing to install. Tekan next. Terus tekan I accept the terms in the license agreement, next. Terus juga tekan next dan tekan yes, yes, dan next. Install dan kita menunggu penginstalan dari VirtualBox di sini. Membutuhkan waktu barang 1 menit bahkan 2 menit. Kita tunggu. Nah, tampilannya begini kalau sudah diinstal, kalau sudah komplit instalasinya. Kita tekan finish dan nanti akan seperti ini bentuk dari dalam Oracle VirtualBox Manager itu. Pertama kita tekan new. Nah, di sini kita tulis nama dari virtual machine-nya apa yang kita ingin kasih nama. Misalnya saya kasih nama Kali Linux sesuai sama ISO-nya. Terus kita pilih foldernya di mana yang kita mau kasih masuk. Di sini saya masukkannya di folder C, users, my Asus, dan VirtualBox VMS. Nah, selanjutnya kita pilih ISO-nya yang sudah kita download tadi. Di download dan ini Kali Linux installer AMD. Nah, kalau sudah kita tekan next. Untuk hardware-nya, kita bisa menyesuaikan semampunya kita atau sesuai apa yang kita inginkan. Saya di sini saya akan menggunakan eh, di tengah-tengah ini saja. Usahakan jangan sampai di merah-merah ini karena itu tidak direkomendasikan. Dan untuk presesornya saya simpan di tengah juga. Sesuaikan sama rekomendasi dari virtual machine-nya. Terus kita tekan next. Nah, di sini saya untuk hard disknya saya memasukkannya itu 55 GB, tergantung dari kemauan kita sendiri. Terus kita tekan next dan kita tekan finish. Nah, jadi begini tampilan setelah kita menambahkan virtual machine tadi yang menggunakan ISO. Jangan kita langsung tekan start, tapi kita setting dulu di menu setting. Di sini untuk general kita ganti subtype-nya itu jadi Debian. Yang dimana Debian ini gunanya kita ganti agar stabil ekosistem dalam Linux ini. Soalnya untuk sistemnya kita sudah sesuai, dan display-nya untuk video memori kita kasih maksimal di 128 MB. Untuk storage kita ganti kali Linux-nya sesuai dengan ISO yang kita download tadi, tekan tadi. Nah, sudah. Tadi tekan ini, terus choose a disk file dan nanti kita tekan ISO yang sudah kita download tadi.
Untuk audionya sudah benar dan untuk networknya kita ganti jadi bridge adapter. Nah, di sini kita bisa setting sesuai apa yang kita inginkan, tapi yang saat setting ini sesuai apa yang saya inginkan ya. Jadi kaliannya bisa mengubahnya mau sesuai dari apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian butuhkan. Sudah semua, lalu kita tekan OK. Nah, kalau sudah kita setting sendiri, kita tekan start. Tunggu sampai powering VM up. Nah, begini tampilan setelah kita menekan start dari virtual box tadi. Kita bisa keluar dari sini. Nah, terus kita tekan capture. Dan di sini kita menunggu dari arahan dari sini capture. Nah, selanjutnya setelah kita menekan tadi start akan begini tampilan dari Kali Linux-nya. Kita pilih bahasa yang akan kita gunakan. Jadi kita pilih bahasa Inggris saja, yaitu English. Kita tekan continue. Terus selanjutnya kita tekan continue unit series. Kita tekan continue continue saja di sini dan menunggu instalasi dari Kali Linux-nya. Membutuhkan waktu memang yang cukup lama. Jadi pastikan jaringan kalian itu bisa lancar agar agar pengunduhannya dapat cepat dan dapat diselesaikan dengan sesuai tenggat waktu. Nah, soalnya untuk hostname-nya kita kasih namanya tergantung dari kita sendiri. Di sini saya akan kasih nama hostname-nya itu Kali Linux juga. Kali Linux. Terus kita tekan continue dan domain name-nya kita kasih nama juga Kali Linux. Nah, full name for the new user, di sini kita sesuaikan saja apa yang kita ingin kasih masuk, tetapi dasarnya akan memberi namanya juga Kali Linux. Nah, sekarang kita buat password. Passwordnya yang kalian ingat saja, kita re-enter password, dan continue. Di sini kita tekan continue lagi. Nah, sekarang untuk di sini ada pilihan ya with guided use enter disk atau guided use enter disk and setup LVM. Tetapi di sini saya akan menggunakan use entire disk and setup LVM. Jadi kita continue. Kita tekan ini juga, continue. Untuk yang ini saya akan menggunakan all files in one partition karena sini merupakan kali ini memberikan rekomendasi kepada saya for new user dan saya akan menggunakan itu. Sini kita tekan yes, continue. Kita tekan continue lagi dan tekan yes. Nah, setelah itu di sini kita akan memilih apa yang akan kita gunakan untuk softwarenya. Di sini saya akan memilih software yang desktop environment dan kita akan tekan next lagi sembari menunggu select dan install softwarenya. Di sini memang membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi saya akan mempercepat video saya saat ini. Nah,
Setelah diinstal, kita tekan continue. Nah, di sini template ini kita akan memasukkan username yang kita telah buat tadi dan juga akan memasukkan passwordnya. Jadi untuk username tadi kan namanya Kali Linux dan memasukkan passwordnya. Setelah itu tekan login, terus tekan view untuk memperbesarnya. Nah, jadi seperti ini tampilan dari Linux yang sudah kita buat tadi. Sebelum itu kita harus mengupdate Linux ini. Jadi kita tekan dulu sudo apt update untuk mengupdate Linux dan kasih masuk password yang telah kita buat tadi. Setelah itu akan working, kita menunggu sampai 100 dan selanjutnya kita akan melakukan sudo apt upgrade, kita mengupgrade Linux-nya. Nah, sudah di-upgrade dan ini kalau sudah ditampilkan continue Y atau N berarti itu yes or no. Kita pilih Y, membutuhkan waktu yang lama. Kita tunggu sampai 100% sehingga semuanya selesai dan bisa digunakan dengan baik karena telah diupdate dan juga diupdate dan juga diupgrade. Nah, setelah selesai, nanti Linux ini akan dapat digunakan dengan lancar karena sudah diupdate, dan untuk fitur-fiturnya nanti bisa diatur oleh kalian sendiri, mulai dari model Firefox dan juga ada text editor, ada juga home untuk kalian Linux, serta ada untuk trash-nya atau kayak kalau di menu itu recycle bin-nya. Nah, kalau untuk video Linux dalam Windows itu sudah, selanjutnya kita akan berpindah ke video Windows dalam Windows. Selanjutnya, kita akan mendownload Windows 10 ke dalam Windows 11 menggunakan VirtualBox. Yang dimana sebelum itu kita harus mendownload dulu ISO dari Windows 10 itu. Di sini kita mendownloadnya di web web terbarunya Microsoft atau web resminya Microsoft. Nanti kita akan tekan download now. Yang ini, yang Create Windows 10 Installation Media. Jadi saya sudah mendownloadnya, sudah mendownload jadi Media Creation Tools 22H2. Nantinya kita install dan akan muncul hasil seperti ini. Kita tekan accept dan menunggu sampai setupnya ini siap atau sudah bisa dijalankan. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi file ISO yang kita tekan create installation media. Jadi eh, fitur ini yang create installation media itu akan mengubah Windows ini menjadi dalam bentuk ISO yang akan bisa yang dapat digunakan untuk VirtualBox nanti. Terus kita tekan next. Di sini kita pilih next juga karena language-nya, edition dan arsitekturnya sudah sesuai. Next dan kita pilih menggunakan ISO file. Kita next. Nah, di sini kita akan pilih lokasi penyimpanan dari ISO ini. Di sini saya pilih di tempat download saja, tekan save, dan Windows 10 ISO ini akan mendownload dan kita akan menunggu beberapa waktu agar dapat digunakan di saat kita menggunakan virtual machine nanti. Nah, di sini file ISO-nya sudah di save, sudah terdownload juga, dan sudah ada di My Data Download di Windows ISO. Jadi nama file ini yaitu windows.iso dan sudah tersimpan di file download. Kita tekan finish dan kita menunggu lagi setupnya, yaitu setup screening up before it closes. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam Oracle VirtualBox dan kita tekan New untuk menambahkan ISO-nya. Kita buat nama filenya misalnya Windows 10 dengan ISO image-nya itu kita kita cari di
Yang ini yang tadi kita barusan download yaitu Windows.iso. Terus kalau sudah kita tekan skip unattended installation. Terus kita tekan next. Kita pilih hardware-nya sama dengan yang Linux tadi. Kita pilih hardware, ukuran base memorinya itu tergantung dari kita sendiri. Saya memasukkan base memorinya itu 4910 MB dan prosesornya itu saya masukkan 2. Terus kita tekan next. Untuk virtual hard disk-nya di sini saya tetap memasukkan 50 GB. Terus kita tekan next dan finish. Nah, di sini sudah selesai untuk pembuatan virtual machine yang Windows 10. Sekarang kita coba tekan start. Powering frame up, kita tunggu sampai muncul tampilan. Nah, tampilan seperti ini. Kita tunggu, kita close yang ini. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini, yaitu berbentuk Windows. Di sini kita pilih untuk language to installnya bahasa Inggris, time and currency format juga Inggris, dan keyboard tone inputnya yaitu US. Kita tekan next untuk melanjutkan. Lalu kita tekan install now untuk menginstal Windows 10 ini dan nanti setupnya itu akan dimulai atau setup is starting. Kita tunggu sampai setupnya selesai. Nah, di sini kita tekan I don't have a product key dan di sini kita pilih untuk operating systemnya itu yang kita ingin install adalah yang Windows 10 Education. Kita tekan next. Nah, kita bisa baca-baca dulu applicable notice and license terms. Jadi kebijakan dari Windows-nya kita bisa baca-baca dulu. Terus kalau sudah kita tekan I accept the license terms. Terus kita tekan next. Kita tekan custom install Windows. Dan untuk ini kita bisa menambahkan drive-nya menjadi 2 drive. Tergantung dari yang kita inginkan. Kita bisa tambahkan drive C ataupun drive D. Cuma di sini saya akan menggunakan drive satu saja, drive yang sudah dibuat dari Windows-nya sendiri tanpa perlu menambahkan drive baru. Jika kita ingin menambahkan drive baru, kita bisa tekan new. Dan bisa kita tentukan size-nya dan kita nanti tekan apply. Cuma di sini saya akan pakai satu drive saja yaitu drive yang non unallocated space. Terus kita tekan next, kita tekan next. Kita tunggu sampai instalasi Windows-nya berjalan dengan lancar dan juga selesai. Baik, setelah melakukan penginstalan, selanjutnya kita disuruh memilih untuk Let's Start with Region Is This Right? Yang dimana kita disuruh memilih kita berada di bagian mana. Di sini saya akan mencari Indonesia karena saya berada di Indonesia. Jadi kita cari huruf I, Indonesia, ini Indonesia, terus tekan yes. Setelah itu kita menunggu instruksi selanjutnya dari virtual machine Windows 10 ini. Selanjutnya, tampilan selanjutnya adalah is this the right keyboard layout? Berarti kita sudah memilih layout keyboard. Di sini saya akan memilih keyboard yang US atau yang seperti keyboard biasanya. Terus kita tekan yes. Terus kita tekan skip. Kita menunggu lagi eh, Windows 10-nya berproses. Nah, setelah itu kita mengisi nama dari kita sendiri. Misalnya saya mengisi nama penggunanya itu Nabil Dwi Siaputra. Terus next, kita buat passwordnya.
Setelah itu kita tekan next lagi dan kita konfirmasi password yang telah kita masukkan sebelumnya. Next. Di sini kita akan membuat pengamanan lebih, jadi kita harus membuat eh, memilih pertanyaan yang nantinya jika kita melupakan password kita, kita dapat menggunakan pertanyaan ini untuk mengembalikan password kita. Di sini saya akan membuat what's your first pet name. Nama pertama dari hewan saya namanya JJ. Next. Yang kedua adalah Hannah Smith Kendari. Usahakan pertanyaannya dan jawabannya kan ingat ya. Kendari. Next. Kita menunggu untuk pembuatan akunnya. Selanjutnya kita accept saja setuju semuanya dari privasi setting ini kita tekan accept, kita ACC atau kita setujui dan selanjutnya kita menunggu proses lagi. Memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproses ini. Nah, ini adalah tampilan dari Windows 10 yang sudah bisa kita jalankan. Tapi kita harus menunggu beberapa menit dulu untuk eh, Windows 11, Windows 10 ini dapat kita gunakan. Nah, setelah menunggu beberapa saat, beginilah tampilan dari Windows 10 yang kita telah download tadi. Di sini sudah kita bisa lakukan, bisa kita gunakan eh, Windows 11 ini. Dan tampilannya sudah sangat mirip dari Windows 10. Kita lihat, di sini bisa kita gunakan seperti Windows pada umumnya, tetapi Windows ini kita gunakan virtual machine, bukan secara nyata. Jadi virtual machine Windows 10 ini kita gunakan di dalam Windows 11. Jadi disinilah kita gunakan virtual machine-nya, yaitu Windows dan Windows. Fitur-fiturnya masih sama dengan Windows 10, sehingga begini tampilan akhir dari virtual machine-nya. Baik, mungkin dari saya itu saja. Saya telah menjelaskan mengenai penginstalan dan penggunaan eh, virtual machine Linux dalam Windows dan Windows dalam Windows. Semoga hasil penjelasan saya ini bisa membuka wawasan bagi teman-teman sekalian dan semoga hasil dari pembahasan saya juga dapat membuat kalian menjadi lebih rajin untuk belajar dan mengetahui lagi mengenai sistem operasi terutama virtual machine. Baik, mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.